Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8 semester 1 ini pada bab ketiga, yakni bab tentang perilaku jujur dan adil. Sebelum lebih lanjut, sebelum kita membahas tentang apa perilaku jujur, apa perilaku adil, maka kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Perilaku jujur dan perilaku adil. Perilaku jujur adalah lurus hati dan tidak bohong. Artinya apa? Seseorang itu harus lurus hatinya dan harus senantiasa antara perkataan, perbuatan, dan hati ini sesuai. Itu yang dinamakan dengan jujur. Dia tidak bohong. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang berperilaku jujur di dalam kehidupan masyarakat, semua masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, maka bisa dipastikan hidup itu akan menjadi rukun, menjadi damai, menjadi tenang, tentram. Kenapa? Karena masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran yang akan muncul di masyarakat ini akan berakibat adanya konflik dalam anggota masyarakat tersebut. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik itu pergaulan di rumah, baik itu pergaulan di masyarakat, ataupun pergaulan di sekolah. Akibat dari ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri pelaku ketidakjujuran tersebut maupun oleh orang lain. Sementara orang yang merasa pernah dibohongi, orang yang merasa pernah menjadi korban ketidakjujuran, ini akan merasa kecewa dan sakit hati. Percayaan seseorang itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dinilai dengan barang. Karena apa? Trust atau kepercayaan itu akan menyangkut urusan hati dan tidak bisa dipaksakan. Kalau seorang kemudian melakukan bentuk perilaku tidak jujur, maka selamanya dia akan dikatakan sebagai orang yang tidak jujur oleh masyarakat. Oleh karenanya, hendaknya kita ini senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu berserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini adalah dalil tentang perilaku jujur. Adapun penerapan perilaku jujur ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus cocok antara perkataan kita, perbuatan kita, dan hati kita. Harus sinergi, harus cocok. Tiga itu harus cocok. Jangan perkataannya dengan perbuatannya tidak sama, apalagi hatinya. Jadi tiga ini, perkataan, perbuatan, dan hati itu harus sesuai, selaras. Itulah yang dinamakan dengan jujur. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya harus cocok. Tiga itu. Itulah nantinya akan menyebabkan hidup ini akan menjadi tentram, hidup ini akan menjadi nyaman, hidup ini akan menjadi menyenangkan bila perilaku jujur itu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah perilaku adil. Apa itu adil? Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, atau dalam kata lain proporsional. Lawannya adil adalah dolim. Seseorang melakukan perbuatan adil berarti seseorang itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan pada tempatnya. Itu lawan daripada dolim. Kalau dolim
menempatkan suatu tidak pada tempatnya, bukan pada porsinya. Dalilnya ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari ini meliputi adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, dan kepada makhluk hidup semua ciptaan Allah SWT. Berperilaku adil kepada Allah maksudnya apa? Ya kita jalani semua perintah-perintah Allah, kita jauhi semua larangan-larangannya, kita berusaha beribadah dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah. Kita laksanakan semua perintahnya dengan sungguh-sungguh, dan kita jauhi semua larangan-larangannya dengan sungguh-sungguh. Itu berperilaku adil kepada Allah. Kemudian adil kepada diri sendiri bagaimana? Kita tempatkan diri kita ini sesuai antara hak dan kewajiban. Bagaimana hak tubuh kita ini, hak badan kita ini kita tunaikan. Di samping itu kewajiban yang harus kita kerjakan apa? Selaku manusia itu harus kita sesuaikan antara hak dan kewajiban terhadap diri sendiri. Kemudian kepada orang lain. Nah, pada orang lain pun demikian, kita harus berlaku adil selaku anggota masyarakat, selaku anggota keluarga, selaku murid dengan guru, semua harus adil. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh kemudian kita tebang pilih, tidak boleh kemudian kita itu tajam di ujung dan tumpul di bagian pangkal, tidak boleh. Semuanya harus tajam kepada siapa saja. Kepada makhluk hidup, bagaimana? Semua makhluk ciptaan Allah ini perlu kemudian ada jalinan keselarasan dengan kita. Jadi kita harus bisa melakukan keadilan kepada semua makhluk hidup. Bagaimana hak-hak mereka dan apa kewajiban kita terhadap mereka, itu harus kita tunaikan. Itulah yang dinamakan dengan adil. Sehingga apa? Sehingga akan menciptakan keamanan, menciptakan kenyamanan hidup, menciptakan kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita bisa berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa tugasnya di bab 3 ini dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Yang sudah, yang kemarin sudah mengerjakan ya tidak perlu. Yang belum silakan dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom yang sudah saya kirimkan linknya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.